Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agung Pambudi dengan NPM 20012010005 dari kelas Strategi Operasi B yang akan menyampaikan mengenai materi perumusan strategi, implementasi strategi, serta pemantauan dan juga pengendalian strategi sebagaimana yang tertera pada layar. Berikut ini adalah materinya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai perumusan strategi dan implementasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dan juga sumber daya operasi dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses yang praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan juga keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan dengan berbagai pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi tingkat perubahan yang dibuat adalah setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Dengan keadaan seperti ini, tak jarang perusahaan memiliki konsultan pribadi untuk merumuskan strategi operasi perusahaannya. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai analisa yang diperlukan untuk formulasi. Di dalam analisa yang diperlukan untuk formulasi ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dari pasar, yang kedua menganalisis kemampuan sumber daya operasional, dan yang ketiga adalah menganalisis dari kemampuan itu sendiri. Oke, berikutnya mengenai tantangan dalam perumusan strategi. Sebenarnya apa aja sih tantangannya? Organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Inersia ini didefinisikan sebagai kecenderungan untuk melanjutkan keadaan yang sama atau untuk menolak adanya perubahan. Dan saat ini kita membahas tantangan praktis untuk mencapai keselarasan operasional penting untuk mengeksplorasi sumber inersia itu sendiri. Jadi untuk tantangan terbesar dalam perumusan strategi adanya tidak ada kemauannya untuk melanjutkan keadaan yang berbeda atau menolak perubahan yang ada. Nah, dengan begitu muncul pertanyaan, kapan proses perumusan ini selesai? Setidaknya bisa bertindak sebagai daftar periksa untuk memastikan bahwa organisasi telah cukup komprehensif untuk mempertimbangkan dengan berbagai aspek strategi operasinya. Dengan berbagai pertimbangan dalam memutuskan perumusan ini dikatakan selesai di antaranya. Yang pertama, kelengkapan gagasan. Kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Sedangkan yang kedua adalah koherensi. Ketika strategi komprehensif berkembang dan dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang mengancam untuk menarik ke seluruh strategi ke arah yang berbeda. Yang ketiga, korespondensi. Sama halnya suatu organisasi atau operasi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif yang melekat pada masing-masing tujuan kinerja. Yang keempat adalah kekritisan. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara berbagai bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasukkan prioritas keuangan dan juga kompetitif. Nah, selanjutnya apa itu implementasi strategi operasi? Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Ini sangat penting karena secanggih apapun intelektual dan juga analitisnya, meskipun manajer lini operasional penting dalam mengimplementasikan strategi operasi, manajer yang mendukung posisi staf biasanya memiliki peran pemantauan, perencanaan, dan juga pembentukan strategis. Peran tersebut membutuhkan hubungan yang erat dengan perencanaan pemasaran, pengembangan produk, dan layanan, serta keuangan. Mereka juga membutuhkan ruang organisasi. Ada 4 jenis peran staf organisasi operasi pusat yang disebut sebagai gubernur, kurator, pelatih, dan juga fasilitator. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemantauan dan pengendalian strategi operasi. Pemantauan dan pengendalian strategi melibatkan pemantauan dan juga evaluasi kegiatan, rencana dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Prosedur dapat mampu memberikan indikasi awal atau lonceng peringatan seperti yang disebut beberapa orang dengan mendiagnosis data dan juga memicu perubahan yang sesuai dalam cara penerapan strategi operasi. Pada tingkat operasional, pemantauan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Setelah merencanakan suatu operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan benar-benar terjadi.
Setiap penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi kemudian dapat diperbaiki melalui semacam intervensi dalam operasi. Nah, bagaimana sih kemajuan menuju tujuan strategi itu sendiri? Di dalam perencanaan pastinya akan berpegang teguh kepada tujuan dan harus dipantau kesesuaiannya dengan arah tujuan perusahaan. Cara ini merupakan pelacakan kemajuan menuju tujuan strategi yang dapat dilihat melalui berbagai aspek berikut ini. Yang pertama adalah melacak elemen yang sesuai sehingga kemajuan dapat dinilai. Yang kedua adalah membandingkan kemajuan dengan beberapa aspirasi atau target. Dan yang ketiga adalah memiliki beberapa gagasan tentang resiko apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses pemantauan dan pengendalian dalam mengendalikan resiko nih. Salah satu tugas seorang manajer tentunya memantau kinerja serta mengendalikannya adanya resiko dari proses strategi yang terjadi. Motivasi dasar untuk memasukkan mempertimbangkan risiko dalam fase pemantauan dan pengendalian proses strategi operasi hanyalah untuk bersiap untuk kejadian yang tidak menyebabkan implementasi menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan. Tentu saja, risiko merupakan masalah yang berkelanjutan bagi semua perusahaan. Inilah mengapa mereka memberikan pakar dan departemen audit internal. Berikut ini merupakan 6 aspek risiko yang sangat relevan dengan strategi operasi. Yang pertama adalah dinamika pemantauan dan pengendalian. Yang kedua adalah risiko kerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang. Dan yang ketiga adalah perbedaan antara risiko murni dan risiko spekulatif. Keempat, pengendalian risiko melalui pencegahan, mitigasi, dan juga pemulihan. Dan ini yang kelima adalah risiko biaya penyesuaian, serta yang keenam adalah risiko intervensi. Risiko implementasi berkurang saat organisasi belajar dari waktu ke waktu. 4 isu penting dalam memahami bagaimana pembelajaran mempengaruhi implementasi, yaitu adalah yang pertama, bagaimana strategi operasi dapat mendorong pembelajaran yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan operasi dibawa ke dalam waktu ke waktu. Di sini perbedaan antara pembelajaran putaran tunggal dan juga putaran ganda adalah penting. Yang kedua, bagaimana strategi operasi dapat memastikan bahwa organisasi mengambil resiko manfaat kompetitif yang diperoleh dari pengembangan pengetahuan operasi. Ketiga, bagaimana strategi operasi memperhitungkan fakta bahwa inovasi yang berasal dari pengembangan pengetahuan operasi memiliki momentumnya sendiri dan juga sangat bergantung pada jalur. Dan yang keempat adalah bagaimana operasi memperhitungkan interaksi antara tingkat sumber daya dan juga perubahan proses. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Belum dong. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus nih teman-teman dari 2 materi yang telah saya sampaikan. Nah, teman-teman, studi kasus yang akan kita bahas mengenai analisis implementasi strategi SDM pada perusahaan JD Indo Pratama. Nah, berikut ini adalah profil dari perusahaan JD Indo Pratama itu sendiri. Tahun 1989, embrio berdirinya CV JD Indo Pratama di lorong sempit Sekolah SMP YPI Jalan Bengawan Solo nomor 35, yang menyatu dengan rumah orang tuanya sebagai pengajar di sekolah tersebut. Dua belia bersaudara bernama Rahmat Santoso dan juga Muhammad Nasir Anton Pratomo membangun impiannya mendirikan percetakan JD Printing. Dinamakan JD, sejarah dibentuknya nama JD ini memiliki latar belakang sendiri. JD adalah batu giok hijau yang mempunyai banyak unsur mineral dan dipercaya memberikan keberuntungan dan juga kegembiraan. Dengan filosofi tersebut, JD Printing mengawali sejarah suksesnya dengan 2 karyawan sablon, mesin ketik manual, dan tentunya sepeda motor Suzuki A100 untuk mengirim barang. Melayani pembuatan kalender, kop surat, dan juga garmen. Untuk pangsa pasar sekolah tingkat SMA dan juga kampus dan organisasi meliputi area Malang Raya. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan, CV JD Indo Pratama ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, menciptakan strategi. Strategi dibentuk perusahaan dengan melalui pelatihan dan juga pengembangan. Tujuan menciptakan strategi untuk bertujuan supaya kegiatan yang dilakukan SDM bisa berjalan secara efektif dan efisien.
Untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan harapan perusahaan atau belum, perusahaan melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan alat bantu balance scorecard. Penilaian dikatakan memenuhi kriteria apabila yang pertama adalah karyawan telah menjalankan kebijakan yang telah diberlakukan oleh perusahaan dengan baik. Yang kedua adalah karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tentunya tinggi dalam bekerja. Yang ketiga, tidak melanggar ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Yang keempat, karyawan bertahan untuk tetap bekerja di perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan dalam bekerja. Serta yang kelima adalah pelatihan dan juga diberikan kepada karyawan merupakan strategi dalam ke perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Perencanaan dan pengelolaan SDM mampu meningkatkan kinerja karyawan yang ada di perusahaan yang terdiri atas 6 hal, yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan karir. Yang ketiga adalah penilaian kinerja. Yang keempat adalah kompensasi dan balas jasa. Yang kelima adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang keenam adalah kepuasan kerja karyawan telah dilakukan dengan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan dengan prosedur dan kebijakan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Hasil penemuan yang dapat diambil menurut peneliti bahwa perusahaan sudah menerapkan penilaian kinerja balance scorecard. Di dalam balance scorecard, penilaian dilakukan melalui tahap pengembangan dan pertumbuhan. Tahap ini dalam perumusan dilakukan pelatihan dan juga pengembangan. Tahap ini sudah dilakukan oleh perusahaan atas penerapan tersebut. Perusahaan sudah melakukan analisis balance scorecard atas pelaksanaan peneliti yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan mampu meningkatkan kinerja karyawan yang berada di dalam perusahaan. Ketika pelatihan dan pengembangan karyawan sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhannya, maka bisnis internal perusahaan sudah dianggap kuat. Ketika bisnis internal kuat, maka persepsi pelanggan terhadap perusahaan pasti tinggi. Atas kondisi tersebut, maka dampak yang dirasakan perusahaan pada aspek finansial akan mengalami peningkatan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.